Jadi di sini saya akan jadi moderator untuk presentasinya Kak Widi. Eh, Boleh dipresentasikan langsung Kak Widi. Baik, selamat pagi Bu Kiki dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang obat tradisional yang meliputi obat herbal terstandar atau OHT dan juga fitofarmaka. Seperti yang kita ketahui, di dalam era modern ini pengobatan herbal itu tidak lagi hanya berdasarkan pengalaman turun-temurun, tetapi juga telah berkembang menjadi sediaan yang terstandarisasi dan teruji secara ilmiah. Pertama-tama, sini saya akan membahas tentang OHT, atau yang sering disebut dengan obat herbal terstandar. Jadi, OHT sendiri itu merupakan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinik pada hewan percobaan dan pada bakunya juga telah terstandarisasi. Nah, untuk dapat dikategorikan sebagai OHT, suatu produk itu harus memenuhi 4 kriteria penting. Yang pertama itu aman sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kedua, memiliki klaim khasiat yang telah terbukti secara ilmiah melalui uji praklinik pada hewan percobaan. Yang ketiga, dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang telah berlaku. Contoh dari obat herbal terstandar sendiri yang beredar di Indonesia ada Antangin JRG, ada OB Herbal, Mastin, Lelap, dan juga Diapat. Sebagai contoh spesifik, di sini saya akan membahas lebih dalam salah satu obat OHT yaitu lelap. Lelap sendiri itu merupakan obat herbal terstandar yang berkhasiat untuk membantu meringankan gangguan tidur. Produk ini itu dikategorikan sebagai obat herbal terstandar, berbentuk kaplet dikemas dalam blister dengan isi 4 kaplet, diproduksi oleh PT Soho Industri Farma dan telah memenuhi standar OHT. Lelap ini dapat dipilih menjadi uh, obat untuk mereka yang mengalami kesulitan tidur dan ingin menggunakan pengobatan herbal yang telah teruji secara ilmiah. Lelap sendiri itu mengandung 4 bahan aktif herbal yang telah terbukti khasiatnya yang meliputi pertama itu ada Valeriana radix yang merupakan komposisi utama dengan jumlah 250 mg yang memiliki efek antidepresi. Terus yang kedua ada Mristikai semen dengan dosis 115 mg yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, antidepresi dan juga pereda nyeri. Kemudian ada Panax Elektroginseng Radix 100 mg yaitu untuk meningkatkan durasi tidur, antidepresan dan juga pereda nyeri dan ada juga Polygala tenuofilia ya dengan dosis 135 mg untuk mengatasi kelelahan. Nah, jadi kombinasi keempat bahan ini tuh bekerja secara sinergis untuk memberikan efek yang optimal dalam mengatasi gangguan tidur. Selanjutnya, untuk penggunaan lelap itu, dosis yang dianjurkan adalah 1-2 kaplet diminum setengah sampai 1 jam sebelum tidur. Produk ini telah resmi dengan nomor registrasi POM TR 152601721 yang terbit pada 16 April 2024 yang menunjukkan bahwa produk ini tuh telah lolos evaluasi keamanan dan khasiat dari Badan POM Indonesia. Meskipun berbahan herbal, lelap itu tetap memiliki efek samping yang perlu diperhatikan. Yang dapat ditimbulkan itu salah satunya ada sakit kepala, kegelisahan, penglihatan dapat kabur, dan pada dosis yang sangat besar itu akan menyebabkan brakikardia, aritmia, dan juga penurunan motilitas pada usus. Peringatan dan perhatian itu tidak boleh diminum atau dikonsumsi
saat mengemudi atau mengoperasikan mesin yang membutuhkan konsentrasi tinggi, dan hindari penggunaan bersamaan dengan alkohol atau sedatif yang lain. Untuk kontraindikasi itu ada pada penderita gangguan hati dan penyimpanannya itu di bawah suhu 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Informasi produk lelap itu, produk lelap memiliki kode produksi yaitu BN 23K0024 dengan tanggal kadaluarsa atau expired date itu November 2025. Layanan konsumen yang tersedia itu dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Disertai juga ada nomor telepon dan WhatsApp dari Soho serta email customer service dari Soho sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas fitofarmaka yang merupakan tingkatan lebih tinggi dalam klasifikasi obat herbal di Indonesia. Fitofarmaka sendiri adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia. Baik bahan baku maupun produk jadinya itu sudah terstandarisasi. Fitofarmaka itu harus kriteria yang lebih ketat, di mana harus aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiatnya itu sudah dibuktikan secara ilmiah melalui praklinik pada hewan dan uji klinik pada manusia, standarisasi bahan baku dan produk jadinya, kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, dan juga jenis klaim penggunaan yang sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan juga tinggi. Contoh dari fitofarmaka di Indonesia sendiri itu ada Stimuno, ada Tensigard, ada Extra, Nodiar, Inlasin, Vipalbumin, dan Reumaner. Sebagai contoh fitofarmaka, di sini saya pilih Stimuno sirup, di mana Stimuno merupakan produk herbal fitofarmaka yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun. Keunggulan dari Stimuno ini itu sudah dikategorikan dalam fitofarmaka, di mana dia termasuk tingkatan tertinggi dari obat tradisional, terus berbentuk sirup yang mudah dikonsumsi, diproduksi oleh PT Dexamedica, dan telah melalui uji klinik pada manusia. Stimulus sendiri itu mengandung bahan aktif utama yaitu ekstrak tanaman Phyllanthus niruri atau yang disebut eh, ya atau yang disebut dengan tanaman yang dimana setiap 5 mili dari Stimuno sirup ini mengandung 25 miligram ekstrak Phyllanthus niruri yang terbukti secara ilmiah memiliki kemampuan imunodulator, yaitu dapat memperbaiki atau meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh, dan juga bahan tambahan lainnya seperti sodium benzoat, metilparaben, dan sorbitol liquid. Informasi penting mengenai Stimuno itu terdapat nomor registrasinya, yaitu POM FF 152600631. FF sendiri itu menunjukkan kode kategori fitofarmaka. Untuk dosis pada anak-anak itu yang lebih dari 1 tahun, 3 kali sehari 5 mili, dan pada dewasa itu 3 kali sehari 10 mili. Interaksi dari obatnya sendiri itu sinergis dengan obat antimikroba yang dapat memperkuat efeknya, dan antagonis dengan kortikosteroid yang dapat mengurangi efek dari kortikosteroid itu sendiri. Kegunaan utama Stimuno sirup ini seperti yang sudah dijelaskan pada bagian komposisi tadi, di mana berkhasiat sebagai imunodulator untuk memperbaiki sistem imun tubuh. Untuk penyimpanannya itu dapat dengan menutup botol dengan rapat setelah dibuka dan disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Kontraindikasi atau tidak boleh digunakan pada ibu hamil, pasien dengan hipersensitivitas terhadap Phyllanthus niruri, dan juga pasien penderita autoimun. Kemudian kode barcode
pada gambar itu menunjukkan sertifikasi halal yang tersedia dengan kode cek 90 ST 1415 46221 91241015. Eh, Informasi produksi Timuno itu ada kode produksinya, yaitu BN55A4218 dan tanggal kadaluarsa atau expired date-nya itu pada bulan Desember 2025. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, di sini saya rangkum perbedaan utama dari OHT dan juga fitofarmaka, di mana perbedaan utamanya itu terdapat pada tingkat uji klinisnya. Pada OHT sendiri itu melalui uji praklinik pada hewan saja, sedangkan pada fitofarmaka itu melalui uji praklinik pada hewan dan juga uji klinik pada manusia. OHT itu hanya eh, terstandarisasi bahan bakunya, sedangkan fitofarmaka itu bahan baku dan juga produk jadinya. Pada tingkat pembuktiannya, fitofarmaka itu memiliki tingkat pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dari OHT. Sedangkan untuk persamaannya itu sama-sama berbasis bahan alam, telah distandarisasi, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, dan aman untuk dikonsumsi sebagai jika diminum sesuai aturan. Dengan perkembangan teknologi dan penelitian, obat-obat herbal kini tidak lagi hanya dapat digunakan sesuai dengan pengalaman empiris saja, tetapi telah melalui uji ilmiah yang ketat, baik OHT maupun fitofarmaka itu memberikan pilihan pengobatan herbal yang aman dan efektif bagi masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, uh, Baik, Bu. Saya sebagai moderatornya Widi, bila ada yang ingin ditanyakan, boleh dibuka sesi tanya jawab. Ibu ini diulang dari awal ya, Bu? Menurut Widya, apa tantangan terbesar dalam pengembangan fitofarmaka di Indonesia?
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi. Kurang lebih tadi itu apa tantangan terbesar produk obat fitofarmaka di Indonesia ya? Jadi kalau menurut Widi sendiri tantangannya itu ada pada regulasi dan kebijakannya, di mana fitofarmaka ini dia tuh kalau nggak salah belum masuk formularium. Jadi kayak untuk masyarakat dapat mengakses produk fitofarmaka ini masih sangat sulit dan itu juga jadi kendala bagi perusahaan atau industri pembuat fitofarmaka itu. Terus keterbatasan variasi produk gitu, dimana kita ketahuin kalau fitofarmaka itu masih nggak banyak gitu di Indonesia jenis obatnya karena mungkin ya dari yang tadi itu ya dari regulasinya, terus kurang edukasi dan sosialisasi dari produk fitofarmaka itu sendiri. Gimana Vi? Apa bisa menjawab Vi? Baik, sudah menjawab. Terima kasih, Widi. Sama-sama. Ya, apakah ada pertanyaan lagi?